Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu kembali bisa menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Setiap harinya hadir jam 5 pagi. Terima kasih ya untuk Anda yang selalu memilih kami, apalagi memilih Dialog Fajar sebagai sarapan rohani, katanya begitu. Insya Allah semoga bisa mengenyangkan hati, mengenyangkan pikiran, supaya kita selalu menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah. Karena semua insan itu butuh Allah kawan. Masya Allah. Seperti apa? Memang ada ya yang tidak butuh begitu, tidak butuh Allah. Padahal kita manusia hakikatnya itu makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain, termasuk membutuhkan bimbingan atau tuntunan atau arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti apa selengkapnya kita bahas pagi hari ini bersama Ustadz Ali Mu'afa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Di saat cuaca yang tidak menentu begini ya Ustadz ya. Ini mudah-mudahan imannya tetap. Masya Allah, Alhamdulillah, imannya tetap, amin, amin, amin. Ustadz, betul ya Ustadz ya. Apakah mungkin ada insan yang tidak butuh Allah gitu Ustadz? Orang yang kaya harta, semuanya itu sudah tersedia, kemudian ilmunya itu sangat tinggi gitu Ustadz. Itu penjelasannya bagaimana ya Ustadz Ali? Selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kawan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa mendengarkan suara Mbak Ayu lagi. Alhamdulillah Ustaz. Jadi memang perlu ya pertanyaan seperti tadi itu. Apakah semua insan itu butuh pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah dijelaskan sih oleh Allah taala. Ya, manusia, ya selain manusia termasuk hewan melata itu semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya Allah menjelaskan dalam surah Hud ya, ayat nomor 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Tidak ada satupun binatang melata pun di muka bumi ini kecuali mereka bergantung antara lain rizkinya, makanannya itu. Dan Allah itu mengetahui mustaqarraha wa mustauda'aha. Ya, Dia yang Maha mengetahui itu, mengerti, tahu di mana mereka hewan itu loh berdiam diri, di mana tempat mereka bersembunyi, dan seterusnya. Semuanya itu tertata rapi oleh manajemen yang Maha Kuasa. Manusia butuh, hewan butuh. Kalau tadi dijelaskan sampai Allah itu mengetahui di mana hewan itu tak berada tinggalnya, tempatnya. Jadi kok jangan bilang kualan Allah ngasih makan tuh, bagaimana mereka sembunyi di mana? Tak ada begitu. Allah Maha tahu, ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha.
Demikian pula terhadap manusia. Manusia itu pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepertinya logis, sepertinya Mbak Ayu bilang tadi kawan, bahwa kalau orangnya kaya raya begitu, apa masih butuh Allah? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab dengan baik. Ada memang manusia itu seperti tidak butuh Allah karena kekayaannya yang melimpah. Istilahnya orang Surabaya, Mbak Ayu, dia hidupnya itu sudah di dalam surga. Masya Allah, surga dunia. Surga, tapi bukan surga di akhirat, tapi surga dunia. Bedanya kalau surga di akhirat itu diantaranya yang paling menyolok adalah apa yang diinginkan itu pasti ada. Jadi misalnya Mbak Ayu di dalam surga kawan, lalu dia membutuhkan sesuatu atau kepingin sesuatu yang tidak ada di dunia dulu misalnya. Itu namanya surga. Jadi apa yang diinginkan seaneh apapun akan diberikan. Itulah namanya surga. Masih seperti sama orang yang kaya raya itu pengen apa saja, tak usah bergerak dari tempat tidurnya, bisa tak perlu bergerak dari tempat duduknya, tak perlu. Dia akan nombol sesuatu lalu datang sendiri apa yang ia inginkan dengan teknologi. Tapi orang itu tetap Mbak Ayu, orang itu tetap kawan butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil saja. Dia ternyata ketika keluar dari rumahnya, si kaya raya ini, itu perlu dibantu oleh alat pendingin di dalam mobilnya. Ya, alat pendingin. Kemudian ketika dia sesak nafas, dia bisa membeli obat berapapun. Ya, tapi nafas itu yang bikin adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia kena masalah, si kaya raya ini, tak ada yang bisa mendampingi hatinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi derajatnya kayak apapun si kaya ini, ya, tapi dia tetap butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan, demikian ini membuktikan bahwa Allah itu adalah maha segala-galanya. Kayak apapun yang namanya insan itu kondisi ekonominya tidak menjadi sesuatu yang menyebabkan dia itu tak butuh pada Allah Ta'ala. Sekarang pertanyaan yang sangat sulit dijawab adalah, bisakah si kaya raya tadi itu tidak mati, Mbak? Nggak bisa, Ustaz. Dia berlindung supaya tidak mati. Ya Allah. Gimana ya Ustaz ya? Tapi kan Allah juga menyebutkan, sampai-sampai menyebutkan, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wis gampangnya kalau kita gambarkan begitu, engkau berlindung diri supaya tidak mati. Kau sembunyi di dalam bunker yang di situ tidak ada hawa masuk sedikit pun ke dalamnya. Maksudnya bersembunyi supaya enggak ada malaikat datang begitu. Ya tambah mati di sini wong gak iso ambaan. Jadi walau kuntum fi burujim musyayyadah itu mati tetap akan menimpa orang yang punya nyawa. Nah, kepada siapa kita berlindung dari kematian itu? Tak ada lagi. Yang mencabut nyawa kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya yang spesifik untuk melaksanakan itu, malaikat. Nah, jadi kawan, ini membuktikan manusia itu adalah hamba Allah, makhluk yang dhaif, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, semuanya bergantung kepada Allah. Sekali lagi, kekayaan itu kalau misalnya ya bisa hilang dalam waktu sekejap, siapa yang bisa membantu? Kecuali adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu pengetahuan juga. Sepintar apapun orang memiliki
ilmu pengetahuan, ya. Setinggi apapun tentang pengetahuannya itu, nggak ada apa-apanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan harus diakui bahwa ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum, tidaklah Allah memberikan ilmu kepada insan ini illa qalila, kecuali sedikit. Jadi Allah itu cuma meneteskan satu air di tengah lautan yang luasnya sedunia itu, setetes air ilmu itu direbut oleh orang seluruh dunia. Ada orang yang bisa katakanlah menanam padi di ladang yang disebut dengan bulan, katakanlah begitu. Saking saktinya ilmunya itu loh. Tapi tidak bisa. Dia tidak bisa berbuat lebih dari itu. Secanggih apapun tidak bisa berbuat banyak karena ilmu itu cuma satu tetes. Lah bayangkan orang berbuat atau bisa berbuat apa saja dengan ilmu yang satu tetes didum wong sak donya. Bayangkan kalau itu 2 tetes. Ya. Bayangkan kalau 3 tetes. Jadi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah cuma memberikan ilmu kepada dunia ini cuma sedikit. Sedikit itu kita gambarkan 1 tetes. Lalu siapa yang maha bisa? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bisa bikin pesawat, yaitu kendaraan yang bisa terbang di udara. Itu Allah yang kasih ilmu. Ya, Allah yang kasih ilmu. Kalau ilmu itu dicabut oleh Allah, dia tidak bisa apa-apa lagi. Dia bisa menjadi pelupa, dia bisa menjadi tidak bisa apa-apa yang dulu dia bisa menguasai ilmu pengetahuan tentang pesawat itu, tentang apa, menjadi hilang. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, Mbak Ayu, mengingatkan kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini dalam surat Fatir ya. Surat Fatir itu surat ke-35. Nanti kawan bisa mengintai ya ayat 15 sampai 17. Surat Fatir. Jadi kita disadarkan oleh Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara loh ya. Kalian itu orang yang butuh loh ya. Jadi fakir atau fuqara itu maknanya butuh. Makanya orang fakir itu orang yang sangat membutuhkan. Ya. Jadi kita ini adalah fakir menurut Allah itu. Ya Allah. Fakir atau butuh. Kemana butuhnya? Ilallahi, butuh kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Kalian itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang diberikan gratis ini, nggak ada orang, Mbak Ayu, nggak ada orang membeli nafas itu. Yes, pasti dikasih. Kalau enggak dia jadi mayat. Wallahu, dan Allah itu huwal ghaniyu, zat yang kaya. Apa yang tidak diberikan kepada kita? Kekayaan sudah, bisa berjalan, bisa lari, bisa tidur, bisa makan, ya, bisa bernafas setiap detik. Bayangkan kita ada orang mati, mohon maaf, gara-gara keselak makan. Keselak itu apa, Mbak Ayu? Kesedak. Gitu ya. Terus lalu pas makan itu ya, kemudian batuk, gitu kemudian tidak bisa nafas, mati. Astagfirullah. Ada juga yang minta mati-mati, nggak mati-mati. Akhirnya tadi saya lihat berita nabrak kereta. Ya Allah, betul. Ada yang mati, ada yang tidak juga. Nah, jadi Allah itu adalah tempat tumpuan harapan kita semuanya, ya. Sampai-sampai kita ini tidak bisa hidup kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah huwal ghaniyyu, yang maha kaya, ya. Kita minta apa saja, datanglah ke sana, mintalah ke sana, ya. Dan Allah itu juga mengingatkan dalam Al-Qur'an bahwa silakan kalian minta pada Allah, ud'uni astajib lakum. Siapa yang tidak minta pada Allah, siapa yang tidak ibadah pada Allah, maka dia adalah orang yang sombong. Minta lu gak gelem, maka dia itu sombong. Dalam Al-Quran disebutkan kayak begitu itu. Maka kawan sekalian, apapun keadaan kita, kaya, dicukupi,
atau bahkan kita dalam kondisi yang kekurangan, kita tetap meletakkan Allah sebagai zat yang maha segala-galanya, yang selalu kita sebut, yang selalu kita bersyukur kepadanya, yang selalu kita ini bertaubat kepadanya, mohon ampun kepadanya. Nah, semoga kawan dialog fajar ini dapat mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Selalu membutuhkan begitu ya Ustadz ya. Ibaratnya kalau ada istilah itu, kita sedang berdiri di lantai 4 kemudian melihat ke bawah betapa kecilnya orang-orang yang di bawah, itu berarti sama pertanda betapa kecilnya kita begitu ya Ustadz di hadapan kita. Allah ya. Betul. Masya Allah, semoga bermanfaat. Terima kasih ya Ustadz Ali. Iya, kita sama-sama. bertemu kembali di lain waktu. Demikian Insyaallah. dialog Fajar pada pagi hari ini kawan. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.